Moralitas kita akan berdampak dan menentukan jalan politik suatu bangsa dan negara. Jadilah anak bangsa yang berani dan peduli akan politik dan negaranya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Reyan. Di sini saya berposisi sebagai tim afirmasi atau tim pemerintah. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Di sini saya akan menandakan dan menegaskan bahwasanya saya setuju dengan mosi pada pagi hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Mengapa demikian? Sebelumnya Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk membacakan definisi-definisi dari poin-poin penting yang ada pada mosi pada pagi hari ini. Sebelumnya, dimulai dari definisi yang pertama, yaitu apatis. Dewan Juri yang terhormat, apatis merupakan sikap tidak peduli atau acuh tak acuh terhadap suatu lingkungan tertentu. Contohnya saya sebagai seorang pelajar. Di sini saya sebagai seorang pelajar memiliki kewajiban untuk belajar dan juga menerima ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh guru itu sendiri. Namun, jika seorang pelajar tidak memperhatikan hal-hal yang telah diterangkan oleh gurunya, maka siswa atau pelajar tersebut telah menerapkan sikap apatis atau sikap tidak peduli terhadap lingkungan yang ada. Contoh lainnya adalah sebagai di lingkungan masyarakat. Di sini kita sebagai masyarakat tentu saja kita harus menerapkan sikap bermusyawarah seperti yang ada pada sila keempat, yaitu keadilan, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang dimana kita harus bermusyawarah. Di sini jika kita dalam bermusyawarah kita tidak peduli dengan musyawarah yang telah diadakan oleh warga-warga sekitar, maka tentu saja kita telah bersikap apatis atau sikap tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Contoh yang kedua dalam lingkungan masyarakat adalah kita tidak mengikuti kegiatan gotong royong yang telah diadakan oleh ketua RT atau ketua RW yang ada pada lingkungan kita. Jika kita tidak mengikuti kegiatan gotong royong tersebut, maka kita tentu saja tidak peduli dengan hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Contohnya kita tidak peduli dengan masyarakat kita yang terlihat kotor dan kumuh dan juga bersih, ataupun hal lain sebagainya yang bersikap negatif maupun positif. Tentu saja sikap apatis adalah sikap yang merupakan sikap negatif. Lanjut kepada definisi yang kedua Dewan Juri yang terhormat, yaitu politik. Apa itu politik? Di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang ada pada politik tertentu. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya membacanya. Politik, pengertian pertama, politik merupakan usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Yang kedua, politik merupakan hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan publik pemerintahan dan negara. Yang ketiga, politik merupakan segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik pemerintahan. Dan keempat, di sini saya mengambil dari teori klasik Aristoteles, yaitu politik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh warga negara guna untuk mewujudkan kebaikan bersama. Di sini saya mengambil kesimpulan pada poin politik pada pagi hari ini, yaitu kesimpulannya adalah politik merupakan pondasi dari suatu negara supaya negara dapat berdiri dengan kokoh. Kemudian dilanjut dengan pengertian ketiga, moral. Dewan Juri yang terhormat, definisi dari moral adalah sikap atau akhlak yang berarti kita sebagai manusia tentu saja harus bersikap budi pekerti dan juga sikap sopan santun terhadap warga negara dan masyarakat lainnya. Definisi moral juga dapat diartikan juga sebagai tingkah laku yang telah kita lakukan terhadap pihak kedua atau masyarakat sekitar yang ada di lingkungan sekitar kita. Di sini saya membacakan sekali lagi mosi kita, yaitu Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum yang ada pada mosi pada hari ini. Di sini kita juga sebagai pelajar merupakan generasi emas di masa yang akan datang, yaitu pada tahun 2045. Sini saya juga seorang pelajar maupun seorang pelajar atau seorang mahasiswa, semuanya adalah generasi emas. Nah, apa sih generasi emas itu? Generasi emas pada tahun yang saya sebutkan adalah tahun 2045, di mana tahun 2045 adalah berdirinya atau merdekanya negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-100 tahun, yang menandakan juga bahwasanya negara kita adalah bangsa yang besar, dan juga kita semua sebagai warga negara Indonesia dan masyarakat yang terdapat pada negara Indonesia mampu mempertahankan dan juga memodifikasi suatu perkembangan dan juga sumber daya yang ada, seperti sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya. Dan tentu saja kita sebagai generasi emas harus peduli terhadap politik, karena tanpa politik pun negara tidak akan berdiri dan juga dapat bersikap dan juga dapat merusak negara itu sendiri. Jika kita bersikap apatis terhadap generasi emas dan apatis terhadap politik itu, maka kita sendiri sebagai generasi emas tentu saja jika kita bersikap apatis merusak rusaknya politik, jalan terurusnya suatu negara dan juga kehancuran negara yang ada di depan mata kita sendiri. Dan juga apatis tidak berkaitan dengan zoon politikon. Apa sih zoon politikon itu? Zoon politikon merupakan filosofi yang
menandakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial atau manusia merupakan makhluk yang membutuhkan hubungan antar manusia lainnya, atau yang biasa disebut dengan manusia merupakan makhluk yang saling berhubungan antar manusia lainnya. Jika kita bersikap apatis, bangsa Indonesia akan jika kita bersikap apatis, maka kita sendiri tidak menerapkan sikap zoom politikon itu sendiri. Kita sebagai manusia harus peduli akan diri kita sendiri, tentu saja, untuk berhubungan dengan manusia lainnya. Dimana jika kita bersikap apatis terhadap dalam politik, tentu saja kita berarti menandakan bahwa kita tidak menerapkan sikap zoom politikon, yaitu kita tidak sama sekali tidak peduli dengan bangsa kita sendiri. Apa yang terjadi jika kita tidak peduli dengan bangsa kita sendiri? Tentu saja bangsa kita akan diambil oleh bangsa lain. Apa maksudnya bangsa lain itu? Jika kita sebagai warga negara Indonesia atau generasi yang akan datang nanti tidak memiliki rasa peduli terhadap politik, maka tentu saja negara kita akan diambil alih oleh bangsa lain, atau disebut juga sebagai penjajahan pada lingkungan yang akan datang, atau disebut juga penjajahan baru. Di sini juga contoh dalam sikap apatis itu juga dapat dicontohkan dalam pemilihan umum presiden, di mana di situ ada suatu opsi di mana kita akan melakukan golput atau golongan putih, yang di mana golput itu adalah sikap jika kita tidak memilih presiden atau hal-hal yang akan memimpin negara kita, contohnya seperti presiden, kepala daerah, ketua DPR, dan lain sebagainya. Dan juga jika kita tidak mengikuti atau melakukan golput dalam suatu pemilihan umum tersebut, maka tentu saja kita tidak mengeluarkan hak kita untuk bersuara terhadap negara ini. Dan juga itu merupakan sikap apatis terhadap negara kita sendiri, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan politik negara kita sendiri. Itu merupakan contoh yang membuat dampak yang sangat besar jika kita tidak bersikap peduli terhadap politik yang ada pada negara kita. Tentu saja dalam ranah tersebut kita tidak dapat bersikap apatis, dan kita harus bersikap peduli. Solusi apa yang dapat kita terapkan di sini adalah kita sebagai generasi emas harus mencontohkan generasi yang ada di bawah kita untuk